warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Fitasari. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 5 Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi singkat tentang sistem koordinasi bagian sistem saraf. Berbicara tentang sistem saraf itu tersusun atas sel-sel saraf yang disebut dengan sel neuron. Sel neuron memiliki beberapa bagian, di antaranya pertama, badan sel atau sel body. Badan sel itu berwarna kelabu dan tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Badan sel berfungsi sebagai tempat inti sel dan mengandung sitoplasma. Badan sel juga memiliki fungsi lain, yakni sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel saraf agar tetap dapat berfungsi. 2. Dendrit. Dendrit merupakan cabang-cabang sitoplasma yang berupa serabut. Dendrit ini memiliki fungsi untuk mengantarkan rangsang atau impuls ke badan sel. 3. Neurit atau akson. Akson sendiri ini merupakan juluran dari sitoplasma yang ukurannya lebih panjang dibandingkan dendrit. Akson berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari badan sel ke sel-sel saraf lainnya. Akson memiliki beberapa bagian spesifik, diantaranya pertama, neurofibril. Neurofibril itu merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Neurofibril ini memiliki fungsi utama untuk meneruskan rangsangan atau impuls. 2. Selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan bagian terluar dari akson yang tersusun atas sel-sel pipih yang disebut dengan sel sacuan. Selubung mielin ini memiliki fungsi untuk melindungi akson serta memiliki fungsi lain untuk memberikan nutrisi atau bahan-bahan yang diperlukan akson untuk mempertahankan kegiatan di dalam akson. 3. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian dari akson yang menyempit dan tidak dilapisi oleh selubung mielin. Nodus Ranvier ini memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya rangsang atau impuls. Berbicara tentang ujung akson disebut juga dengan terminal akson atau terminal percabangan yang akan bertemu dengan ujung dendrit sel saraf lainnya. Pertemuan keduanya ini disebut dengan sinapsis. Mekanisme penghantaran rangsang pada sel saraf terjadi melalui dua tahap. Di antaranya tahap pertama, yakni penghantaran rangsang melalui akson. Penghantaran rangsang melalui akson terjadi karena perbedaan potensial listrik yang disebabkan karena perbedaan muatan listrik di dua sisi membran, di mana pada saat suatu sel saraf beristirahat, maka bagian luar membran akan bermuatan positif dan bagian dalam akan bermuatan negatif. Keadaan ini disebut dengan potensial istirahat. Sedangkan akson berada dalam keadaan polarisasi. Nah, adanya stimulus pada reseptor akan menyebabkan pembalikan muatan untuk sementara waktu, sehingga tadinya yang membran luar itu bermuatan positif akan berubah menjadi negatif, sedangkan membran dalam akan berubah dari muatan negatif menjadi muatan positif. Nah, keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Perubahan tiba-tiba pada potensial istirahat karena adanya rangsang disebut dengan potensial kerja. Nah, kecepatan potensial kerja ini dipengaruhi oleh besar kecilnya diameter akson dan ada tidaknya selubung mielin. Berbicara tentang selubung mielin itu sebagian besar tersusun atas lemak dan memiliki hambatan listrik yang tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini selubung mielin bertindak sebagai isolator atau penghambat aliran listrik atau rangsangan. Pada akson yang berselubung mielin, maka tidak akan terdapat potensial kerja karena tidak distimulasi oleh aliran listrik. Namun, potensial kerja dapat terbentuk pada nodus Ranvier yang tidak berselubung mielin, sehingga nantinya potensial kerja dapat melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lainnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwasanya selubung mielin dapat mempercepat penghantaran rangsang di sepanjang akson. 2. Penghantaran rangsang melalui sinapsis. Setelah diantarkan ke sepanjang sel saraf, rangsang juga perlu diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Rangsang dari ujung akson suatu sel saraf akan diteruskan ke ujung dendrit sel saraf lainnya melalui titik pertemuan yang disebut dengan sinapsis. Datangnya rangsang pada ujung akson prasinapsis akan membuat vesikula sinapsis mendekat dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula sinapsis selanjutnya akan mengeluarkan neurotransmitter dalam bentuk asetilkolin dengan cara eksositosis ke celah sinapsis. Selanjutnya asetilkolin tadi itu akan berdifusi melalui celah sinapsis dan berikatan dengan protein reseptor pada membran pasca sinapsis. Ikatan antara asetilkolin dengan protein reseptor tadi akan membentuk rangsang pada suatu sel saraf pasca sinapsis. Selanjutnya rangsang tersebut akan berjalan menuju akson pada sinapsis lainnya. Asetilkolin yang telah menyelesaikan tugasnya akan diuraikan oleh enzim kolinesterase menjadi asetil, dan kolin merupakan bentuk neurotransmitter yang tidak aktif. Bentuk neurotransmitter yang tidak aktif tadi kemudian akan masuk kembali ke dalam bongkol sinapsis di dalam sel prasinapsis dan disimpan dalam vesikula sinapsis untuk digunakan pada penghantaran rangsang berikutnya. Gerak dibagi menjadi dua, yakni gerak sadar atau gerak biasa dan juga gerak refleks. 1. Gerak biasa. Gerak biasa atau gerak sadar umumnya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan gerak refleks. Hal ini karena gerak biasa memiliki proses yang lebih lama dibandingkan dengan gerak refleks, di mana mula-mula rangsang yang diterima oleh reseptor akan dibawa ke saraf sensori. Selanjutnya akan diteruskan ke saraf pusat atau otak. Nah, di otak, rangsang tersebut akan diolah dan hasilnya berupa tanggapan yang akan dikirim oleh otak melalui saraf motor untuk dilaksanakan oleh efektor atau otot.
2. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang terjadi tanpa dipengaruhi kehendak dari otak. Nah, jalan pintas yang ditempuh oleh gerak refleks ini dinamakan dengan busur refleks. Adapun proses terjadinya gerak refleks, yakni mula-mula rangsang yang diterima oleh reseptor akan diteruskan ke saraf sensori. Selanjutnya, rangsang tersebut akan diteruskan lagi ke saraf konektor yang berada di sumsum tulang belakang. Lalu akan diteruskan ke saraf motor untuk disampaikan oleh efektor atau otot. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem koordinasi bagian sistem saraf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.